Yang non hero-nya kan udah lumayan di nerf kan dari 1000 jadi 500. Cuma kan tetap ada kalkulasinya kan. Apalagi di level 15 gitu loh. Dimana retribution 2580. Jadi yang menggunakan darah dari Lord di 2500, skill 2 itu tetap dapat gitu. Hitung-hitungannya Tetap ada kalkulasinya tuh. Dan ada Joy ya, jadi salah satu favorite dari Team Spirit juga. Dengan mahalnya Joy yang bisa ada di dua lane kayak ini, apakah ini bakal jadi prioritas ya? Tigreal yang satisfying. Tigreal. Jadi menurutku ya jawaban dari Joy masih ada Tigreal. Ya. So mungkin Kid X harus memperhatikan juga, itu kan hero power dia loh anyway. Ya. Tapi ada beberapa momen kayak di game kelima lawan F-Knock, ternyata dia ya agak sedikit terpleset mungkin, sehingga ya, harus reset cepat juga. Nah itu dia. Tapi aku mungkin akan memberikan highlight kepada Matilda-nya. Karena kemarin 4 game waktu lawan Infamous, Matilda-nya lepas. Iya dikasih terus ya. Wah, itu kan berani dan tanggung melepaskan Matilda. Lebih ke mungkin lupa kali ya. Kalau Matilda impactnya sebesar itu. Tapi ya jangan lupakan Matilda-nya doang. Menurutku ada Minotaur juga yang powerful. Kalau ngomongin soal Joy, marah-marahnya salah satu hero yang bisa untuk nge-trigger untuk Joy-nya nggak bisa terlalu efektif nantinya. Oh, tapi itu tetap Joy-nya. Full respect. Yang padahal sebenarnya kalau kita ngomongin Team Spirit, mereka adalah tim pohon gitu loh. Pasti suka untuk membawakan Bellaric. Bahkan waktu di MCC ya, qualifier dari ECA-nya sendiri aja, mereka tuh bawain 8 kali dengan total kemenangan 3 dan kekalahnya 5. Walaupun dengan win rate yang minim, tapi emang gameplaynya sangat-sangat bisa dieksekusi dengan bagus. Dia sudah ditutup juga dan sekarang menjadi pilihan banning terakhir dari Team Spirit. Prioritas ke arah jungler kah? Suyo? Jungler semua gitu ya. Suyo. Atau Suyo diadu sama Bruno di sini. Yang akhirnya kemungkinan besar trade off. ya trade. Karena sepertinya Vulcan akan lebih suka mendapatkan Bruno untuk Benny. Wah, ada Cusin juga tapi. Woi, di band Di band. nggak mau diadu. Bruno harusnya bisa. Ada Bruno, ada Cusin yang bisa diambil Nah, sebenarnya. dua itu pilih mana tuh? Bruno sih kayaknya. Oh. Winning condition buat Benny juga sih. Hmm. Tapi kalaupun ada Bruno mungkin dari tim Spirit ya mereka bisa. Oh, Justin ternyata. Zushin? Oke. Oh, mungkin karena referensi nggak ada permainan Bruno kali ya. Iya ya. Jadi kan ngelihat, tapi sekarang akhirnya muncul. Makanya Ya, kan, Akhirnya. akhirnya kita melihat Bruno dari Hiko nih. Iya, ya tadi udah sampai kita bahas di awal-awal ternyata ya. Bruno less dia. Mana nih? Bruno. Brunonya Hiko di mana? Kalau Iya, di iya. Bruno mungkin. Tapi dengan ada Hilda ini lumayan menurutku untuk hero-hero assassin. Jadi mungkin besar hero-hero depan dulu yang bakal ditunjukkan. Ya, Alpha, Hylos, ini udah ngejawab banget sih. Wow, ini bisa ada Hayabusa sih sebenarnya. Kalau untuk ngamanin sisi jungler ini buat teman-teman dari tim Spirit. Tapi Alpha di pick nggak ada Suyo. Kemarin sih Merasa- one shot bawa Bane. Ya aku merasa kayaknya paling Iya sih, sisa Bane doang Bane. bagus. Harusnya Bane bisa buat dibawa. Kemarin one shot juga lumayan bagus main Bane-nya. Cukup sakit, punya disengage juga yang bagus. Kalau mau main front to mid juga enak pakai Bane, pakai deadly catch. Crapple kanan juga sakit banget buat poking-poking tipis kalau emang mereka mau main ke arah sana. Tapi ya possible sih Bane. Tapi kalau mereka emang masih mau YOLO, bawa Hayabusa sebenarnya bisa tapi sulit sih karena Crimson punya Crimson Beacon, terus Hylos cukup tebal juga buat di take down sama Hayabusa sebenarnya. Mungkin dari segi gameplaynya ya, kalau mereka mainin Hayabusa adalah frontliner yang mesti untuk tebel-tebel buat menghadapi Alpha dan juga sosok Hylos. Nah, tugas dari Hayabusa ada main split push aja. Kayak kemarin Chibi sih ya, Iya. di side lane terus ya kan nunggu pick Asal off. jangan nafsu kayak Chibi. 15 menit 15 ada MM nge-show tiba-tiba di bawah, itu pertanda buruk sebenarnya. Dia tidak sendiri. Dia nggak bakal sendiri sih. Iya. You will Mungkin never- itu yang akan kita lihat ya, karena Gold Liner juga belum muncul untuk Benny. Sebenarnya masih ada beberapa hero yang possible untuk dibawakan kayak Granger, Beatrix, dan mungkin keduanya akan di-ban. Sementara malahan untuk teman-teman dari tim Vulcan, banning phase-nya itu menurutku boleh sih memperhatikan hero kayak export. Karena di sini jungler yang tersisa kayaknya memungkinkan sekali untuk export. Oh ya, walaupun mungkin bisa dibilang baru 2 hero nih yang bisa di bisa di fire missile spam. Alpha sama Hylos. Ya. Tapi lumayan kena true damage, Hylos juga lumayan bengap sih itu. Benar, bisa dioperasi itu lama-lama. Waduh, Kayak Gio ya? kayak teman saya. Kayak teman saya. Kayak kenal ya? Nah, Kalau gitu berarti tim Spirit pick hero yang agak mirip serangga kali. Waduh. nah ini dari tim Vulcan ya? Saya lagi mikir nih. Menutup ke arah jungler kah atau rumor potensial yang masih cukup banyak? Kayak bisa dulu kayak di band hero-hero yang tentunya memiliki power ya di tangan one shot. One Shot nih punya pattern jungle yang unik sebenarnya dibanding jungle-jungle lain. Cara dia farmingnya ini luar biasa loh. Ini bisa jadi salah satu pembeda juga bagi tim Spirit nantinya. Ya,
pastinya funneling gold lebih cepat juga ke dirinya sendiri. Tapi kalau kita lihat band dari Team Spirit, mereka nge-ban Moskov sebagai respon ke arah Bruno. Sebenarnya Moskov gak gitu populer ya di M6 ketimbang mungkin laner lain kayak Granger, Beatrix, Bruno. Tapi sebenarnya masih lumayan bisa menjawab Bruno, bukan dalam artian bisa menang lane, tapi at least lu bisa dapetin range, punya mobility juga buat bisa ngedodge dari poking atau harass yang dilakukan oleh Bruno. Jadi ya Moskov sebenarnya masuk akal untuk di ban. Dan last bandnya mungkin mereka mau untuk marksman lagi. Ban ke Ranger. Ranger atau Beatrix minimal pasti di ban. Ya, bisa kan Beatrix. Alasan Moskov di ban udah pasti lah, Spirit of Misery. Itu bakal ngeganggu banget buat Bruno ya untuk laning, karena akan memperlama juga Bruno dalam mendapatkan Husk Claw-nya. Di makin lama dapat Husk Claw ya makin lama juga power spike dari Bruno. Bruno cuma menggunakan item kok. 2 sih sama Malefica. Iya. Tendang bola dari luar turret. Itu namanya tendangan spekulasi. Free kick, itu udah free kick. Itu goal kick sih jatuhnya. Dari jauh itu soalnya. Jauh itu ya mungkin. Tapi kalau ngelihat bagaimana head to head bersama Bruno, aku kepikiran satu sih, karena udah ada Hylos gitu. Yang lainnya juga sama-sama kuat di early. Ada Ixia. Bisa kombinasi juga sama Hylos. Ya, tapi masalah ini takutnya one-shotnya dikasih di last pick gitu loh. Iya. Isinya bakal ditabrak balik sama assassin-assassin dan itu akan merepotkan ya. Karena kayak ketika mereka melakukan attack, mereka harus juga melakukan defense untuk Ixianya. Gimana caranya buat cover? Koneksi di pick masih ada assassin lain kayak Nolan. Masih possible. Cuma Nolan non Alpha not the best matchup, apalagi buat kontes objektif ya. Alpha pasti selalu punya prio ke Turtle dengan apalagi dia juga punya high losses itu, jadi ya cukup interesting. Tapi mereka bakal pick balik itu dia. Aurora, Belerik ya, ini 2 hero yang ngejawab banget hero-hero dive in kayak Alpha, Hylos. Ya ini kayak tindakan preventif lah sebelum adanya Khalid juga yang bakal dibawakan sama Falcon, karena masih possible loh untuk membawakan ke arah Khalid. Jadi 3 hero depannya bakal mudah banget untuk ditangkap. Ini adanya Belerik dan Beleriknya bakal main around Bruno. Beatrix akan dipick, jadi kayak kemungkinan besar Beatrixnya bakal bermain ke senjata Bennett harusnya ya, karena dia akan jaga jarak agar tidak terkena Si dengan hero-nya Royal Milk juga ya. obvious. Ya kan dia bisa ngedeny Khalid karena bahaya banget tuh kalau Khalid masih di pick. Ini tiga-tiganya bakal kejebak es batu dan juga rerumputan pohon. Akar-akar pohon ini bakal Wah, itu perhatian benar-benar menyebalkan sekali. Apalagi kalau ngomongin dari sisi cooldown yang nggak begitu lama, ini bisa hadir kapanpun dari sendiri. Macam tindakan Team Spirit. Export bagus soalnya. Esport asik sih. Iya, ada Povius, ada Hylos, ada Alpha. Ya mungkin minusnya nanti kalau udah mulai masuk ke ranah mid game, late game, ada sama Beatrixnya aja sih. Zusingnya nggak ada masalah. Susah. Bane, Ben ya. mereka masih mau Bane dibandingkan dengan Export. Oke, lengkap sudah untuk drafting dari game pertama. Kita lihat game pertama akan menjadi dari tim Falcon atau dari tim Spirit. Jadi langsung saja kita serahkan kepada casters yang bertugas, Ranger Mas dan juga Liam Kochel. Thank you so much untuk para panelis. Selamat pagi kalian semua, seluruh sobat Global Legends dari Sabah sampai Merauke dan seluruh dunia yang sedang memantau M6 World Championship. Dan tentunya hari ini akan dipandu oleh kita berdua. Ada aku Ranger Mas dan juga partner saya tentunya Liam Kochel. Kenalkan diri kamu karena kamu hari ini semangat sekali. Semangat sekali karena kita hari ini akan ada tim Indonesia, Ji. Tapi Itu dia. di match kedua dan ketiga kawan-kawan. Tapi Lin, bukan masalah itunya. Mereka ini tentunya sudah di atas, tapi satu lagi sayang sekali harus melewati jalur yang sungguh sulit. Iya. Tapi kembali kita fokus untuk match pertama kita juga, Ji. Karena ini sangat-sangat berpengaruh juga untuk next dari bracketnya juga. Ngeliat dari draftnya mungkin masih terbilang hero-hero yang berkutat di bagian situ aja, belum ada yang special case juga. Tapi ngelihat dari Falcon dan juga tim Spirit kedua, tim yang mungkin kalau dibilang lebih panas tim Spirit sih, karena kemarin mereka bermain. Ya, mereka udah bermain, tapi Falcon yang paling banyak mendapatkan hasil dari seluruh pertandingan yang sudah dilalui kemarin malah. Oke, kita melihat draft yang cukup equal, tapi jangan lupakan kalau misalnya kalian ini wajib banget menyelesaikan semua quest aktif selama event berlangsung. M6 pas telah hadir, Lim! Ini dia. Terlihat ya, kalian langsung bisa claim skin cloak ketika kalian pertama kali beli. Nah, kalau misalkan kalian udah kelarin voice-nya, nanti bisa dapat skin cloak versi yang kedua. Dan gue penasaran sih sebenarnya kalau ngomongin Team Spirit ya, kemarin kebetulan kita juga kan yang cover Team Spirit kemarin. Betul sekali. Early game-nya sih, Ji, yang bakal jadi tanda tanya juga nih. Apakah masih sama? Tapi kurang lebihnya ada sedikit perbedaan. Dan kalau ngomongin soal Falcon, gue mungkin nge-spotlight sedikit ke Royal Milk. Oke.
yang kemarin dapat beberapa ini juga sih untuk aksinya tuh kayak selalu inisiasi, selalu bisa dapetin target yang mahal. Mungkin perlu diapresiasi juga, dan mungkin kalau dari Team Spirit perlu diwaspadai nih aksi dari Royal Mix, karena kali ini juga dengan emblem factornya obvious emblem factor pakai Rapture bahkan. Wah, kita kan pertamanya dia mau cari damage strategi. Dia benar-benar tidak mau tunggu lama lagi untuk teamfight, dan dia benar menargetkan backline-nya. Sedangkan ini terlalu banyak frontliner untuk pasukan dari Team Spirit, even jungle-nya aja. Ini bermain untuk di close combat loh, dengan kondisi saat ini. Mau nggak mau, dari Royal Milk, ini bisa jadi badan, entah jadi korban, atau akan tumbang sia-sia. Tapi yang pasti karena dia flicker, dia punya escape, dan lihat turtle posisi setup. Oke, turtle coba di-setup oleh para pasukan dari Team Spirit. Mereka mencoba untuk mendapatkan turtle pertama. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan di games kemarin dan berhasil mendapatkan turtle pertama. Early game mereka agak cukup landai, membuat para pasukan dari Team Spirit mendapatkan point kill kembali dari Kid Bomba. Mendapatkan Dexter tumbang jungle para pasukan dari Team Falcon Esports. Gak boleh merespon, mereka harus mundur, mereka harus disingkir dengan damage yang terlalu sakit membuat para pasukan dari Team Spirit hampir saja mendapatkan 2 poin kill kembali dari Royal Milk. Again, versus everybody dengan flicker power defensive, tapi kerugian itu sangat mahal dari Royal Milk. Pertanyaan aku satu nih, kenapa Royal Milk masuk? Mereka mau coba cari pertukaran. Gak bisa harusnya. Itu dia, dan ini debut pertama kali Hiko menggunakan Bruno loh. Menjadi hero keempat nih untuk Bruno dari Hiko sepanjang M6 berjalan. Memang sih dari kemarin Hiko juga atau Team Spirit bisa dibilang dia tipikal yang ngelepas Bruno dan adu rata-rata dengan Granger, dengan Gatrix-nya. Dan kali ini Hiko dengan Bruno-nya, gue cukup penasaran sih seperti apa nih untuk Bruno-nya Hiko sendiri, karena memang ngomongin Hiko full hero-nya tuh terlihat lah One, Gatrix, Granger, dan juga Bruno, makanya nggak banyak. Itu aja, cuma maksimal bisa dibilang. Kayak dia tahu banget nih cara memaksimalkan hero-hero tersebut. Oke, kali ini dimana para pasukan dari Team Spirit, mereka udah mulai coba megang early game-nya. Mereka ini coba untuk tidak mau terlalu engage di awal, karena melihat kondisi dari Hiko ini juga masih punya waktu untuk melakukan farming terlebih dahulu. One shot kemarin kita lihat kondisinya, dia berapa kali untuk terkena first blood dan bahkan tumbang berkali-kali yang gak jelas yang unnecessary move. Dan akhirnya sekarang dia sadar akan hal tersebut, dia tidak mau terlalu teamfight. Mungkin di sini adalah kesempatan Team Spirit punya power yang besar. Kenapa? Karena dia nggak lawan regional atau serumpun yang memiliki the whole team fight yang sangat kuat seperti Indonesia ataupun Malaysia. Agresif ya. Yang agresif. Agresif dari awal bisa dibilang. Tapi ngelihat dari one shot juga memang sih, mungkin sekarang lebih tahu aja power spike-nya dan Dax. Dex kali ini akan coba dihajar oleh seorang Kid Bomba. Bahkan Spear of Alpha 4 defensif mau tidak mau harus dikeluarkan oleh sosok dari seorang Dex, menandakan ketertinggalannya dia ketika di turtle yang kedua nanti. Tapi ngomongin turtle juga nggak langsung di setup ya. Beda banget nih sama turtle yang pertama, lebih ke clear dari pattern jungle-nya dulu untuk one shot. Tapi sama halnya ya, melihat Dax juga yang dia nggak mau buru-buru. Apalagi ngeliat tim fight di turtle pertama tadi agak berat sebelah nih, dipegang sama Team Spirit. Tapi tetap kontes akan terjadi dimulai oleh Kid Bomba. Oke, Kid Bomba seperti biasa mencoba untuk membuka vision di arah rumput. Dengan para pasukan dari Team Spirit hanya coba untuk melakukan sedikit buying time. Mereka udah memberikan informasi para pasukan dari Team Falcons udah mulai menunjukkan logo turtle yang pertama kali ini akan dilepaskan oleh Team Spirit, dan turtle yang kedua Falcon gak mau lagi kelepasan. Jadi pertukarannya agak cukup adil. Jadi Falcon setidaknya punya kesempatan untuk mendapatkan 2 turtle. Hiko di depan sana seorang diri, flicker telah dikeluarkan tapi stakingnya masih gagal. Sao di depan sana tidak ada lagi perlindungan para pasukan dari Team Spirit. Masih belum punya damage cukup besar dari penetrasi dikeluarkan oleh seorang Benny. Berhasil mendapatkan 1 poin ke Sao, tapi ternyata Dex dengan jungle. Pertukarannya tidak adil. Romer ditukar dengan jungle, kerugian melimpah untuk para pasukan dari Team Falcon Esports. Apalagi ngeliat mid lane itu Kid Bomba, refleksi ke trigger. Otio sengaja supaya masuk lebih dalam. One shot. Tapi karena one shot is coming, flicker power defensive tidak bisa membuat Royal kali ini bisa selamatkan damage yang terlalu kuat dan hilang dengan instan. Pergerakan dari one shot yang sangat-sangat berbeda dari hari yang kemarin. Evaluasi yang dijalankan Team Iya, Spirit bagus. begitu baik. Bahkan pertukarannya, turtle yang didapatkan oleh Falcon sangat tidak berguna juga. Ya bukan hanya tidak berguna, seakan tidak ada satupun impact yang berhasil dari turtle tersebut. Invasi engage di area gold lane tidak ada. Di EXP lane mereka kalah, mid lane-nya hampir jebol, gold-nya tertinggal. Sia-sia total, malah rugi. Dan kill-nya pun terlihat banget nih, tadi 2 kill setelah turtle yang kedua diamankan oleh Falcon itu dulu banget langsung dari Team Spirit. Dan gue suka sih pergerakan dari Sawo yang selalu memantau nih pergerakan dari Hiko. Udah gak bisa sendiri lagi. 1-2 respect aja, itu
dan langsung nge-ban flicker di match sebelumnya. Karena nggak ada flicker, kayaknya Glorious Battle bisa dapetin kill malah. Dan ini ngomongin ke arah turret ya. Kondisi dari Falcon Esports ini tidak benar-benar mempertahankan kedatangan mereka. Mereka akan kehilangan vision banget. Karena award yang pertama ini kemungkinan besar akan di tangan dari tim Spirit. Dan tim Spirit dari kemarin, pattern yang sangat terlihat dengan sangat jelas adalah ketika dia berhasil memegang momentum, mereka tidak akan melepaskannya sedikit pun. Walaupun kemarin ya early-nya agak sedikit sulit, tapi tetap bisa untuk balikin. Ada aja momennya. Turtle ketika dimulai dan setup dari Falcon dimulai terlebih dahulu. Dan itu dia di mana Royal Mint di sana mencoba untuk melakukan distraction para pasukan dari tim Falcon Esports berhasil mendapatkan 2 turtle. Turtle pertama dilepaskan, direlakan, tapi 2 dan 3 turtle selanjutnya mereka tidak akan melepaskan. Buat Bolt-nya agak cukup sedikit terkejar. Mungkin kalau melihat dari Spirit, mereka dengan keuntungan 1 turret di arah bottom lane cukup sekali sih untuk membawa Lord pertama di tangan mereka. Dengan PV jika seorang Hiko, tapi tak ada follow yang damage berhasil mendapatkan sawo, tapi damage terlalu besar yang diberikan oleh seorang Benny. Dengan Benny yang dimiliki, mereka memilih untuk disengage, tidak mau terlalu terburu-buru, dan informasi yang bisa didapatkan saat ini adalah tidak ada Glorious Pathway. Malefic Gun udah langsung jadi juga untuk Benny. Item kedua berarti ya, Blade of Despair, Malefic Gun. Range-nya ada, damage-nya ada. Ini memang jadi enak banget dan dia nggak perlu pakai banyak senjata. Mungkin sampai cara Rainer, Westernya bisa dihilangkan antara waktu sebelum tracking. Hampir dapetin turret juga. Hit bomba. Dia bukan tipikal yang bisa clear cepet juga untuk Hilda. Ya, dia benar-benar adalah salah satu hero yang bisa targeting ke arah seorang Benny ketika nanti ada Blade Armor, karena itu yang dibutuhkan. Ya, Scar Fury. Oke. Mungkin kalau ngelihat dari Bruno, template itemnya memang ada di 3 item tersebut ya. Dari Haskell, Berserker, dan juga Malefic Gun. Tapi ngelihat dari Beatrix, mungkin power dari 2 itemnya masih diunggulin sama Beatrix nih. Dia punya range yang lebih jauh dan damage yang lebih pasti. Oke, ini para pasukan dari tim Spirit, mereka kehilangan 1 turret di dalam ini membuat mereka cukup adil dari kehilangan turret. Jadi para pasukan dari tim Spirit harus dipukul mundur ke arah belakang, disengage kembali terjadi Sunset Lover dengan flicker yang sudah dikeluarkan. Ini akan menjadi sebuah bahaya. Munculnya dia di map menuju ke arah lot yang pertama nanti ini akan merugikan sekali. Masalahnya lagi-lagi Glorious Pathway ini sih masalah terbesarnya. Nge-bait flicker dari Sunset Lover sekarang. Memang Hiko masih ada, tapi ya mid lane ini bakal jadi target. Midlane menjadi target utama, tapi ada masalah para pasukan dari tim Spirit memasang mendapatkan 1 poin kill seorang Das. Minul dari bottom lane pertukaran turun tanpa ada pertukaran lagi. PX7. Sedangkan adanya PX7 hampir tumbang dengan flicker yang dimiliki sekalipun. Para pasukan dari tim Spirit memasang dengan flicker masih ada Crimson Beacon. Jadi nggak terlalu bermasalah, masih bisa selamat. Sedangkan Hiko ini nggak boleh tertrigger. Ingat, memang terlihat Royal Mint tidak terlalu mendominasi. Tapi lihat gimana caranya Royal Mint untuk bisa melakukan sebuah damage targeting yang sangat tepat ke arah seorang Hiko. Wah, cepet banget langsung setup juga. Mereka sadari PX7 akan di-call dulu, akan isi darah dulu. Mereka nggak mau buang momen tersebut dan langsung ditarik untuk Lordnya. Oh, di komit. Hiko di depan sana free, mencari seorang Sunset Lover, masih ada Winter Crown, gratis dengan Deadly Cage, berhasil menyelamatkan Sunset Lover, kata tidak, sedikit X, pertukarannya dengan sosok Sunset Lover masih tidak cukup unggul. Dengan di depan sana para pasukan dari tim Spirit, mereka merelakan 3 poin kill yang harus mereka dapatkan, ditukarkan dengan 1 Lord saja, harusnya cukup adil. Cukup adil juga. Harusnya free banget dan ya kalau ngeliat dari kondisi daerah teman-teman Falcon ini nggak bagus untuk setup juga dan dia free. Lord pertama untuk tim Spirit, mereka bisa pakai Lord ini seenggaknya untuk ngebongkar mid lane-nya dulu nih untuk menuhin vision-nya mereka. By the way, Hiko di item ketiganya nanti mungkin dia akan lebih berani. Gameplay dari Hiko, tipikal dari Hiko itu kuat banget untuk damage. Tapi lihatin, Buma juga bisa nanti disebutkan oleh seorang Beatrix. Jadi dia juga tidak akan terlalu lama di belakang sana. Apalagi kalau misalnya Beatrix tiba-tiba dia akan menggunakan si Halberd. Ya kan, itu akan mempengaruhi sekali permainan dari para pasukan tim Spirit. Lord ini masalah besar ini, Jim. Gila sih, bagus. Waktu memang masalah besar untuk tim Falcon, tapi selama masih ada Beatrix, mereka masih punya clear lane dengan sangat cepat, Lin. 3 lane ini yang bakal jadi masalah dan dia belum step wih. Oke, Glorious Pathway ini ditambah dengan Deadly Cage. Lumba-lumba berjalan di depan karpet merah berhasil diberhentikan oleh tim Falcon. Tapi lihat rotasi yang terjadi. Tidak akan ada lagi tim Falcon Esports yang bisa melakukan rotasi dengan sangat lancar. Mereka nggak punya power split push. Gak ada yang bisa pegang laning jauh lah bisa dibilang ya. Alpha bukan tipikal yang kita bahas tadi. Inner turret di bagian bawah bisa dibongkar, midnya juga akan terbongkar dengan sendirinya. Karena mereka harus fokus dulu. Mereka harus clear lordnya sekarang juga daripada nanti ada wave minion lagi di detik 10 kan. Itu bakal jadi bahaya juga. Atas bisa di follow dan total berarti semua inner turret nih bisa dihancurkan. Semua yang salah bisa dihancurkan. Mungkin bisa dibilang keuntungan yang dimiliki dari tim Falcon Esports satu-satunya adalah sentry yang terbuka nanti ya.
Paling itu doang. Sisanya Rui dan Scalper seperti yang sudah kita duga sudah akan coba di tangan dari Beatrix karena mereka sadar akan ditempel Beatrixnya sama seorang Hilda. Iya, ya. Sudah pasti. Rata-rata si Halbert pas low nanti, dan kalau memang masih perlu defensif dia bisa cross gold juga. Tipikal dari itemnya Beatrix sekarang lumayan same attack speed lah bisa dibilang. Mobil tadi main kayak gini bomba, tapi damage-nya tetap akan ada karena tadi Blade of Despair di item pertama itu udah dijawab semua. Dan Blade of Despair juga untuk one shot. Wah, ini crack claw cannon kalau yang pantulannya kena Benny, ini sisa seperempat sih dalam. Iya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lagi kritik bar. Jangan sampai juga ini para pasukan dari tim Spirit ini juga mereka lengah. Kenapa kok bisa bilang lengah? 2000 gold difference ini, ketika ada musuhnya ada Beatrix sama ada sosok seorang Morpheus, ini chance untuk bisa balik besar sekali. Ya, atasnya muncul, langsung ditabrak. Langsung show depan sana Gross Panther for defensif, tapi nampaknya para pasukan dari tim Spirit mereka sadar untuk memancing seluruh trigger disiplin apapun dari mulai flicker, Gross Panther, revitalize kalau perlu. Ketika nanti Divine menuju di Lord yang kedua, mereka ingin memastikan Falcon tidak siap akan hal tersebut. Unggulan dari spellnya aja udah jelas lah ya, atau apalagi dari skillnya nanti. Tapi kalau ngomongin kontes, kayaknya masih bisa dikontes sih. Mereka bawa Alpha juga kan, mereka bawa Morpheus juga. Lumayan pede harusnya untuk frontlinernya cukup, untuk damage dari belakangnya juga ada. Yang penting jangan sampai ada pertukaran dari ruginya tadi. Kalau memang seandainya pilihannya ada di defense, ya udah defense. Ya, jangan lupakan ini perwakilan dari region mereka masing-masing tersisa satu, hanya satu, dan hanya bertahan kali ini nih. Jadi udah gak ada lagi kesempatan nanti selesai dari Best of 5 ini. Jangan lupa juga eliminasi ini bakal terjadi ya, di match ini. Mau tidak mau suka. Pak. Lihat, ini PS7 juga nggak boleh sembarangan untuk berada di garis depan. Depan sana Kid X bakal menuju ke setelah Hiko. Meanwhile dari seorang Royal Rift coba melakukan sedikit cutting, tapi Deadly Cage menyelamatkan para pasukan dari tim Spirit. Tampaknya Royal Rift defensif dari Flicker telah keluar. Trigger yang sangat mahal. Meanwhile para pasukan Crimson Pagan one last hit. Tendangan dari ECCA berhasil mendapatkan satu buah poin kill yang sangat mahal, yaitu PS7 bahkan Crimson Pagan dengan langsung damage tidak bisa mempertahankan dirinya. Meanwhile, kalau pasukan tim Falcon Sport kemudian merelakan Lord yang kedua free dan possibility untuk engage ketika mereka tertulis Upaya banyak sekali kemarin kejadian di menit 12 ke bawah bahkan dengan wipeout atau tersisa 1, tersisa 2 itu ternyata nggak bisa di defense. Apalagi sekarang Hiko udah dikasih ke arah Orange Buff, tidak pernah menggunakan Bruno sama sekali sepanjang M6 tiba-tiba muncul, dan Bruno-nya ini membawa dampak yang sangat-sangat positif dari tim Spirit. Jadi bukan hanya dari DPS pasti yang selalu ada, tapi sekarang dengan range yang jauh juga mereka. Tim Spirit siap untuk menabrak base dari Falcon Esports. Oke, lihat pasukan tim Spirit mereka berhasil mendapatkan pistol dalam batu win dan bahkan ada clear dari Lord yang sangat cepat membuat tim Spirit mereka mengandalkan lagi Super Wave yang akan berjalan. Super Wave yang masih menuju ke arah PS dan dalam mid lane, dan para pasukan dari tim Spirit terlalu sakit. Dia bisa dibendung para pasukan dan tim Falcon mereka tidak boleh divide, mereka disengage, mereka harus disengage, mereka divide dan mereka paksakan terus seperti ini tidak akan baik dan mereka kemungkinan besar akan terwipe. Susah banget sih kalau ngomongin Hiko yang tadi PS turret under protection ini akan lama banget dan akan susah banget. Apalagi power turret cepet banget, memang hitnya nggak bisa clear, tapi FN-nya bisa sih. Ya, tapi lihat ini tendangan dari Eropa Timur membuat para pasukan dari tim Spirit Plus mendapatkan PS turret yang top lane. Kid Boba, distraction yang dilakukan, bahkan ini sekalipun tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Dua Speedway untuk menuju ke seorang Hiko, bahkan kalau dia memancing divide, tim Spirit hanya bisa merespon itu adalah keuntungan tim Spirit. Ya, karena dengan adanya Sawo, dengan ada Beleric, dengan ada Deadly Cage di sana, itu punya dua skill dari tim Spirit yang bisa melakukan disengage lane. Jelas banget, dan nggak boleh dikasih free Hiko-nya. Dia ngehit tadi base turret dengan nyamannya, dengan outrange-nya juga. Dibalas Benny, dia langsung pakai Bennett-nya juga tadi untuk hampir dapetin kill ke arah one shot. Dan sekarang mulai keluar dari base-nya Falcon Esports, mereka harus ngebuka zonanya. Mereka harus kasih tahu ini adalah teritori pertahanan mereka. Nggak bisa sembarangan ditabrak, nggak bisa sembarangan di-wave. Luarwing juga udah jadi X7 seenggaknya, dia punya shield yang dimana shieldnya ketika hilang ada movement speed tambahan bisa kabur dari Hiko mungkin. Hiko ini benar-benar melengkapi dari tim Spirit sih kalau menurut gue. Dengan frontlinernya mereka yang benar-benar sustain, lihat di garis depan sana Kid Boba benar-benar menjadi trigger para pasukan tim Falcon. Kid Boba selalu membuka badan, Kid Boba selalu menjadi trigger, Kid Boba selalu menjadi target kalau bisa, karena dia ingin menghilangkan target para pasukan tim Falcon terhadap seorang Hiko.
sebenarnya Immortal pilihan itemnya aja. Iya. Dia tahu nih kayak mungkin dia nggak akan bisa tahan damage yang lama-lama. Even itu pakai Revitalize dan Sawo pun sama dengan Immortalnya. Dia cukup pede akan ada di bagian depan. Wind of Nature ternyata item yang dipilih oleh Hiko. Match up terhadap Benny. Kaskla udah jadi dan item terakhir mungkin larinya ke arah Wind of Nature juga untuk Benny biar ada kondisi one-to-one situation nanti yang setara. Rusko bahkan full item Hiko kali ini lumayan berbeda karena dari Spirit one shotnya pun udah hampir full item. Tapi lo masih berani di kontes. Wah, ini berani banget sih para pasukan tim favorit sport mereka ini dengan Mr. Alpha dan juga dengan area Renting dari TF kami lihat Royal Milk dibuat Higo tidak bisa mendekat sedikit pun. Pasif trigger adanya dimiliki seseorang, Royal Milk akan tidak keluar dan dia bisa tumbang terlebih dahulu dan mau nggak mau lihat kalau dia mau in coba menunjukkan seseorang itu flicker satu trigger satu-satunya yang bisa buat Higo ke distract. Masa Hiko ini juga punya flicker? Ya nggak masalah kan ada Glass PP di arah belakang sana. Itu dia. Ada distraction dari Kid. Udah terlihat hit. Terlihat langsung cross pathway menuju ke belakang Higo. Lihat flicker power defensive di belakang sana Sunset Lover sedikit terlalu terburu-buru nampaknya trigger disiplin dilakukan oleh sana Sunset Lover. Tapi tidak harus itu malah membuang sosial dan merugikan tim Spirit. Tapi ya menghindari burst damage Beatrix sih Ji. Takutnya nggak sempat juga nanti dan ngebuang pasif. Mungkin bakal bahaya banget. Oh, Jets ini bagus banget dan nggak terlalu. Royal Mist selalu kita lihat menjadi sebuah trigger di sana dengan damage yang terlalu besar dari seorang Bruno. Hiko tidak terpegang sama sekali, mereka belum bisa melakukan jawaban terhadap seorang Hiko. Dan kalau misalnya Royal Mist terus seperti ini, dia hanya terpungking aja. Mau nggak mau dia flicker ke arah belakang, kalau masa tapi dengan Glorious Pathway dibuka terlebih dahulu, memilih untuk mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim Spirit fokus ke arah Bawahnya Show. Bawahnya Show menandakan Godfrey di menit yang ke-18. Iya. Tapi kayaknya tadi belum di reset sih. Sama belum evolve. Iya. Jadi karena belum di reset, belum evolve hitungannya. Dan balik lagi, ketika bawahnya muncul tadi dari Falcon Esports juga mereka langsung mundur. Mereka sadar, oke nggak bisa dipaksa untuk Lord ini pressure dari super minion di bagian bawah juga terlalu dahsyat. Jadi pilihan mereka adalah defense sekarang. Balik lagi ngomongin defensif, mengandalkan Benny. Kayaknya Benny hilang selesai game ini. Iya, kalau nggak ada high ground defender. Tapi lihat di sana Hiko-nya tidak tersentuh sama sekali. Target utama mereka dan lihat Benny poking damage di depan sana mau nggak mau dengan Bennett yang harus clear dengan sangat cepat di mid dan juga di bottom. Para pasukan dari tim Falcon Esports mereka standby opposition. Mereka coba untuk melakukan clear, Bennett harus ditahan. Gak boleh terlalu buka terlalu dingin karena clear minion di top lane menjadi target utama dari seorang Benny. Lihat dengan damage physical dari Benny clear dengan sangat cepat. Tapi ini lihat Royal Mist mau nggak mau memasang menuju ke belakang target utama mereka seorang Hiko. Now with the crowd stabilitas tetap hilang dua ini bencana. PXC menjadi target utama dari seorang one shot. Di luar bermasalah dari tim Spirit target hilang serang Hiko. Dengan immortality yang pecah, PX7 berhasil menukarkan dengan sangat mahal 2 point kill dari tim Spirit. Ini mahal dan worth it berbanding dengan 3 point kill dari Falcon. Kenapa? Pertama dia bisa defense base dan kedua mereka kehilangan Hiko di Sunset Lover. Itu dia masih bisa bertahan Falcon Esports. Membuang banyak sekali source tadi termasuk Immortal juga. Dan melihat dari Sawo. Tidak bisa untuk melakukan instant burst oleh keduanya PX7 ataupun Benny. Tapi coba. Wih, mereka memaksa Mike Cat ini bencana! The Spirit! Seluruh